Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardayanti. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan memaparkan materi dengan tema pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan seluruh benda, energi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memberikan pengaruh kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup tidak hanya bersifat fisik seperti udara, air, tanah, cuaca, dan sebagainya, tapi dapat juga berupa lingkungan sosial yang meliputi semua faktor atau keadaan di dalam masyarakat sehingga menyebabkan perubahan sosiologis. Contohnya seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di negara tercinta kita ini, upaya pelestarian lingkungan hidup telah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya itu, aturan mengenai pelestarian ini juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama, cara pengolahan alam harus disertai dengan upaya pembaruan dan penghematan. Yang kedua, hasil penggunaannya sebagian dapat digunakan untuk menjamin pembaruan SDA lainnya. Yang ketiga, ikut mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dari proses pelestarian. Yang keempat, penerapan hemat teknologi. Dan yang kelima, lokasi sumber daya alam pengaruhnya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, sengkedan. Dan yang ketiga, mengelola limbah pabrik. Keempat, mengurangi penggunaan zat sulfur dan nitrogen oksida. Kelima, ikut serta dalam perjanjian dan konvensi internasional tentang lingkungan. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindungan manusia dan juga aneka satwa. Dengan ditanaminya kembali hutan yang gundul, termasuk persediaan udara, air, dan bencana alam bisa dicegah. Manfaat reboisasi yang pertama, mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut. Yang kedua, melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Yang keempat, menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. Yang kelima, membuat udara tetap bersih dan sehat terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Yang keenam, membuat tanah tetap kokoh sehingga resiko tanah longsor bisa dihindari. Yang ketujuh, mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming. Yang kedelapan, melestarikan sumber daya alam atau SDA yang sudah ada di hutan tersebut dan bisa digunakan sebagai peningkat produktivitasnya. Terasering atau sengkedan. Terasering atau sengkedan merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Sengkedan dapat menyebabkan erosi, banjir, dan tanah longsor. Di tempat-tempat yang tinggi, erosi terus-menerus dapat mengangkat humus di permukaan sehingga tanah menjadi tidak subur. Jenis terasering apa aja? Yang pertama, teras datar. Yang kedua, teras kredit. Ketiga, teras guludan. Dan yang keempat, teras bangku atau tangga. Ini ialah contoh dari reboisasi atau penghijauan dan ada gambar dari terasering. Mengelola limbah pabrik. Pabrik yang mengeluarkan zat kimia harus mempunyai instalasi pengolahan limbah agar sungai tidak tercemar. Instalasi ini berguna untuk mengolah kembali limbah pabrik. Tujuannya agar limbah tidak mencemari lingkungan sekitar. Instalasi pengolahan limbah ini dipantau oleh pemerintah, telah menetapkan nilai baku mutu atau nilai ambang batas, yaitu kadar suatu zat tertentu yang diperbolehkan berada di lingkungan. Bagi pabrik-pabrik yang menghasilkan asap, sebaiknya memasang penyaring debu atau asap yang disebut elektrostatik presipitator. Alat ini akan menyaring partikel debu sehingga tidak mengotori udara.
Mengurangi penggunaan zat sulfur dan nitrogen oksida. Sulfur oksida dan nitrogen oksida merupakan dua zat utama yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Kedua zat ini berasal dari pembakaran, terutama bahan bakar fosil, yaitu minyak dan batu bara. Dari aktivitas tersebut, kedua senyawa ini akan berkumpul di udara dan bergabung dengan uap air. Akibatnya, ketika hujan turun, akan terjadi hujan asam. Upaya pencegahan terjadinya hujan asam dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar yang mengandung sulfur dan nitrogen tinggi. Ikut serta dalam perjanjian dan konvensi internasional tentang lingkungan. Yang pertama, penghematan air. Air sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar tidak kekurangan air, beberapa hal yang dapat dilakukan ialah menghemat pemakaian air, memelihara tumbuh-tumbuhan yang berfungsi menyerap air, menjaga kelestarian danau, sungai, waduk, dan membuat sumur resapan air. Yang kedua, penghematan energi. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Misalnya, mematikan lampu ruangan saat tidak diperlukan, tidak menghidupkan AC ruangan dengan suhu yang terlalu rendah, dan menggunakan peralatan elektronik yang menghemat listrik. Yang ketiga, penggunaan kembali dan daur ulang. Sebagai upaya melestarikan lingkungan, kita dapat mengurangi pemakaian kantong plastik. Plastik tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Oleh karena itu, kita membuat tempat sampah terpisah antara sampah organik dan sampah non-organik. Ini ialah contoh dari pembuatan sampah organik dan non-organik. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.